Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala mudwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita telah menunaikan kewajiban kita. Kita sholat, kita berjamaah, dan kita berkesempatan pula untuk melanjutkan pengajian kita. Yang insya Allah malam ini pengajian kita sudah mulai akan masuk pada surah Ar-Ra'd. Surah Yusuf telah berlalu, tinggal diingat, dibaca dan direnungkan ulang untuk mendapatkan makna yang sedalam-dalamnya. Lalu dengan ayat yang kita baca ini di surah Ar-Ra'd ini, kita akan melihat pula beberapa penjelasan agama, keterangan-keterangan Allah kepada kita dalam hal yang berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Surah Ra'd ini ya pada kebanyakan ulama menilai ini adalah surah yang diturunkan di Mekkah, mengingat isinya kebanyakannya adalah berbicara tentang tuntunan tauhid, mengingatkan kita tentang kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga melihat daripada ungkapan-ungkapannya itu, maka para kebanyakan ulama ahli tafsir melihat, oh ini ayat surah ini diturunkan di Makkah karena sifatnya, tuntunannya adalah mendidik, mengarahkan kita untuk bertauhid, berpendirian bahwa Allah Maha Kuasa, dengan melihat dan memperhatikan dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaannya. Nah, memang kita lihat di surah Ar-Ra'd ini ternyata memang sangat-sangat jauh Allah berbicara tentang kekuasaannya itu, untuk kemudian diingatkan kepada hambanya ini. Maka surah ini dinamai surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd artinya petir, suara petir. Di ayat itu nanti akan ada satu ayat yang Allah jelaskan bahwa petir yang kau dengar itu dengan suara yang menggetarkan itu dia itu dalam keadaan bertasbih. Petir yang mengagetkan itu menurut Allah di ayat ini nanti itu adalah bertasbih kepada Allah. Dia itu dalam keadaan bertasbih kepada Allah sehingga dia bersuara keras, yang kemudian disorotlah perhatian itu kepada manusia. Kamu ini manusia dengan keadaanmu yang sangat kecil dibandingkan dengan makhluk Allah yang begitu besar. Lalu kemudian ternyata ada dan banyak saja di antara kita yang tidak siap untuk membuktikan ibadah itu dengan sesungguhnya. Itu nanti kita akan lihat semua. Jadi kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Surah ini termasuk surah yang dimulai dengan dengan kalimat yang terpotong-potong. Kita lihat di dalam Al-Quran banyak yang seperti ini.
di beberapa permulaan surah kita jumpai bunyi ayat di permulaan surah yang seperti ini. Oleh para ahli ulama, ahli tafsir juga dalam memahami ayat yang mulia seperti ini terjadi juga perbedaan paham. Akan tetapi perbedaan paham itu bukan sesuatu yang harus dipersalahkan, karena melihat argumen masing-masing. Pada kebanyakannya ulama tafsir memahami ayat yang seperti ini itu dengan tidak mengkomentari, kecuali hanya berkata Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Yang pasti itu adalah firman Allah, dan itu adalah merupakan bukti ayat kemukjizatan Al-Quran. Kenapa kebanyakannya berkata Allah yang mengetahui, serahkan saja artinya kepada Allah? Karena memang tidak dijelaskan oleh Nabi. Tidak ada hadis Nabi yang menjelaskan ayat-ayat yang seperti itu. Kita hanya baca saja dengan meyakinkan bahwa itu punya makna, tetapi kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Sementara yang lain juga punya komentar. Ada yang cenderung memberikan makna dengan kata seperti itu, kembali mengatakan bahwa itu adalah termasuk singkatan-singkatan daripada nama Allah. Dan mereka memahami itu dengan memperhatikan kepada keterangan-keterangan yang diperoleh dari sahabat Nabi yang kita kenal dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah sahabat yang dikenal sebagai ahli tafsir. Paham betul kepada Al-Quran. Dia memang pernah dipeluk, dipegang oleh Nabi. Ibnu Abbas itu pernah dipeluk, disentuh oleh Nabi, lalu Nabi berdoa, Allahumma allimhul Quran. Nabi pernah memegang itu Ibnu Abbas, ya Allah, allimhul Quran, ajarkan orang ini Al-Quran. Kalau dengan melihat itu, maka sebagian ulama menanggapi, apa salahnya kita mengambil pengertian dan penafsiran Ibnu Abbas? Kalau Ibnu Abbas itu kan ahli tafsir yang memang sudah didoakan oleh Nabi. Jadi kalau Ibnu Abbas menjelaskan ayat-ayat yang seperti itu, apa salahnya kita terima? Nah, itu paham, cara memahami. Ada juga yang mengatakan tidak usah dikomentari, karena Nabi tidak pernah menjelaskan maknanya ayat itu. Hanya selalu meyakinkan itu adalah ayat yang maknanya diserahkan saja kepada Allah. Kita baca dia sebagai bagian daripada ayat-ayat Al-Quran, dan hanya Allah yang tahu apa maksudnya. Hanya dilihat dari beberapa sisi, orang juga masih melihat dari sisi lain. Seperti ayat ini kayaknya merupakan ayat yang memang mengambil perhatian. Kalau disebut dengan kalimat-kalimat seperti itu sangat menarik, mengundang pikiran, perhatian dan perasaan. Seperti Amin, Yasin, Toha, kan menarik perhatian. Alif Lam Ra. Ayat di sini Alif Lam Mim Ra. Jadi kayaknya memang ada kesan yang tersendiri, sehingga orang-orang kafir dulu, yang orang Arab yang memang terkenal sebagai ahli syair, memang menjadi kebanggaannya untuk saling memperhebat syair. Orang ahli syair kalau mendapatkan ayat-ayat, bunyi-bunyi ayat seperti ini, tidak bisa berbuat, merasa terpaku, ada apa ini? Dan ada yang satu ayat, satu huruf, ada dua huruf, ada tiga, ada empat, ada lima.
Yang satu seperti nun, shad, qaf, kan satu huruf. Ada yang dua, yasin, hamim, toha, dua. Ada yang tiga, alif lam ra. Ada yang empat, alif lam mim ra. Ada yang lima, kaf ha ya ain shad. Itu kan menarik sekali. Jadi dilihat dari sisi ilmu bahasa, artinya sastra, kehalusan susunan kalimat bahasa Arab itu memang merupakan suatu mukjizat luar biasa. Tidak bisa berbuat orang-orang yang menganggap dirinya ahli sastra. Mendengar bunyi ayat yang seperti itu, orang-orang yang ahli menganggap dirinya ahli syair, ahli sastra, tidak bisa berbuat, merasa kalah dengan kalimat seperti itu. Kelihatan sekali. Setelah ayat itu disebut dengan kalimat seperti tadi, kalimat atau huruf yang terpotong-potong, selesai sepertinya merupakan perhatian untuk kita perhatikan apa itu. Setelah kedengaran menarik di ayat selanjutnya sudah mengikat kita. Jadi tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq. Setelah dipanggil alif lam mim ra, langsung tilka ayatul kitab. Ayat-ayat kitab itu kata Allah, dan semua yang diturunkan kepadamu itu Muhammad, al-haqqu adalah kebenaran. Jadi begitu orang tertarik untuk mendengar, begitu orang mendekat karena ingin memperhatikan bunyi ayat yang aneh-aneh tadi, begitu dia dengar langsung itu ayat Quran. Walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq, dan yang Allah turunkan kepadamu Muhammad sejumlah Al-Quran yang kita kenal dengan 30 juz 114 surah itu adalah al-haqqu, kebenaran, sumber nilai, sumber kebenaran. Tidak ada makhluk yang bisa mengungkap kebenaran melebihi daripada kebenaran Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang dibaca yang lebih berkah, yang lebih berpahala melebihi daripada baca Quran. Tidak ada yang menarik perhatian malaikat mendengar kata-kata pembicaraan manusia makhluk lebih daripada tertariknya malaikat ketika kita baca Quran. Tuhan berkata, walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak percaya. Itu kita garis bawahi dengan kalimat itu. Oh, hidup ini memang seperti itu. Allah sudah katakan, kebanyakan manusia tidak percaya kepada Al-Quran. Ya, persoalannya kita kembali pada diri kita. Apakah yang kebanyakan itu kita masuk atau tidak? Ini pertanyaan kita. Tuhan bilang aksaran nas, kebanyakan, lebih banyak manusia yang tidak percaya. Kita kembali, mudah-mudahan bukan kita yang kebanyakan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kelompok yang lebih banyak. Karena yang pasti kalau diukur jumlah manusia di dunia ini, lebih banyak yang tidak percaya kepada Al-Quran daripada yang mau percaya. Buktinya, lebih banyak orang cinta berilmu, belajar dengan ilmu-ilmu yang lain daripada belajar ilmu Al-Quran. Kan seperti itu yang kita baca dalam hidup ini. Jauh lebih banyak. Meskipun kita sering berkata, banyak-banyak orang hadir, sudah banyak peminat Quran. Kita bilang banyak karena pernah sedikit, sehingga kita lihat banyak. Tapi kalau mau diambil makna ayat ini, masih lebih banyak itu. Masih lebih banyak itu. Masih lebih banyak yang tidak mau belajar Al-Quran daripada orang yang mau belajar Al-Quran.
Sudah. Lalu kemudian Allah lanjut berbicara. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Mulailah Allah berbicara. Orang tadi kan banyak tidak percaya kepada Al-Quran. Lalu kemudian mengapa banyak orang tidak percaya? Rahasianya dibuka oleh Allah. Sebabnya banyak orang yang tidak percaya kepada Al-Quran karena orang tidak banyak menyadari tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka diungkaplah contoh kekuasaan Allah. Allah katakan, Allah rafa'as samawati. Allah tinggikan langit. Angkat tinggi di atas kita. Bighairi amadin. Tanpa tiang. Tarawnaha, kau lihat dia itu. Allah arahkan perhatian kita. Coba melihat ke atas dulu. Kita disuruh ke atas dulu. Nanti sebentar kita disuruh melihat ke bawah. Lihat ke atas. Langit ditinggikan oleh Allah. As-samawat. Kalau kita belajar kalimat-kalimat Al-Quran dengan mendalami kata as-samawat. As-samawat itu artinya banyak langit. Banyak langit. Dalam ayat yang lain disebut sab'a samawati, 7 langit. Dikaji lagi, 7 dalam ilmu bahasa Arab tidak selamanya 6 tambah 1. Tidak selamanya. Tidak selamanya 6 tambah 1 atau 8 kurang 1. 7 dalam kalimat bahasa Arab atau ayat seperti itu kadang-kadang membawa arti kepada banyak. Sering menunjukkan kepada arti banyak, sehingga kadang kalau sebut 7 itu sudah menjadi pengertian banyak. Itu contoh kalau kita kaji ilmu bahasa. Kita ambil contoh. Kau mayega tahu, mayega di Pak bahasa pakai 2 telu. Kau makan 2 telu, dek nak kada kedua telu di mana kada 2 tambah telu nanti 5. Kau makan 2 telu dek di sekesiaga tapi mayega. Maka seperti itulah sebagian daripada kalimat ungkapan bahasa Arab. Sab'a 7 banyak. Jadi banyak apa? Banyak sama, banyak langit. Apa itu sama? Kaji lagi. Apa arti sama? Sama itu dalam ilmu bahasa Arab kullu ma alaik, semua yang ada di atas kita. Itu sama. Jadi semua yang ada di atas kita itu sama, langit. Kita lihat langit. Allah katakan tinggi langit 7 lapis. Bagaimana rahasianya? Wallahu a'lam. Kenapa kita bilang Allah a'lam? Karena tidak ada manusia yang cukup umurnya, yang tuntas ilmunya membahas tentang langit. Orang kalau berbicara tentang langit, tidak ada yang habis, tidak ada yang selesai, tidak ada yang tuntas pengetahuannya, habis dia tahu. Jadi datang generasi berikut, belajar lagi, mulai lagi, A, B, C, D dan seterusnya. Tidak sampai ke ujung, habis umurnya lagi. Begitulah. Karena banyaknya kekuasaan Allah yang ada di atas kita. Langit yang Allah katakan di atas kita dengan segala rahasianya, tinggal di atas kita. Tuhan katakan bighairi amadin, tanpa tiang. Kita kan kalau melihat ke atas seperti palpon lebar di atas kita. Mana tiangnya? Tidak ada tiang yang menopang dari bawah, tidak ada tali yang menggantung dari atas. Terus bagaimana bisa jadi? Langit yang kita lihat ini apa sih sesungguhnya? Yang kita lihat yang biru-biru itu kan hanya batas pandangan. Itu kan batas pandangan yang kita lihat sebagai manusia. Rahasia keberadaan dan kebesarannya selalu kita ulang. Wallahu a'lam. Yang pasti ada langit. Tidak ada tiang, tidak ada yang menarik ke atas, tidak ada yang menopang dari bawah. Jadi para ahli berkata apa? Karena pasti ada. Akhirnya muncullah ungkapan dan pembahasan para ahli, orang-orang yang orang katakan orang ilmiah, orang-orang yang hebat dalam menjelajah ilmu.
Oh iya, langit. Karena ada semacam magnet, daya tarik yang mengikat dan memperkuat dari satu benda ke benda yang lain, sehingga daya tarik menariknya, magnet yang menarik dia, sehingga dari satu benda, dari satu planet ke planet yang lain, masing-masing punya daya tarik, punya kekuatan kontak dan kontak. Akhirnya tinggallah langit itu dengan tidak ada tiangnya. Kalau sudah itu yang diungkap orang, kalau kita mau jujur, kalau kita mau akui pendapat itu pun membuat kita harus sadar. Ya, kalau paling itu rahasianya. Kalau langit itu ada magnet yang menarik dia, ada kekuatan magnet kontak antara satu dan yang lain lantas tertahan. Kalau itu benar, itu pun menjadikan kita harus sadar. Siapa yang menjadikan hal itu? Ilmu apa yang ada di sana? Dengan apa ini? Tentu ujung-ujungnya kembali, karena tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang menciptakannya. Tidak mungkin sesuatu itu jadi dengan sendirinya, karena sesuatu yang tidak mungkin. Tidak ada otak, tidak ada akal yang sehat yang bisa menerima bahwa ada sesuatu tanpa dibikin. Nah, kalau dibikin, tidak pernah ada akal sehat bisa menerima bahwa yang membuat langit itu manusia, nenekku. Kan tidak pernah. Kalau ada orang bilang begitu, paling dibilang itu orang gila. Pasti orang bilang gila ya, nenek dari mek bulan. Dari mana ini semua? Tuhan sudah kata bighairi amalin tarawnaha. Ya. Jadi sudah begitu. Terus tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Ini pun menjadi pembahasan yang menghabiskan waktu berlarut-larut tentang masalah bersemayam. Dari ungkapan satu pihak ke ungkapan yang pihak, ada saja terjadi perbedaan. Tapi kalau kita mau dengan tenang, mau lihat, perhatikan ayat. Tuhan bilang bersemayam Allah di atas arsy. Ya, akuilah itu. Kita akuilah itu karena Allah bilang. Kalau Allah bilang dia bersemayam, jangan kita bayangkan Allah duduk di atas kursi seperti raja-raja. Karena Allah kita sudah paham, Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama. Jadi Allah bersemayam. Terus bersemayamnya Allah itu diyakini, tetapi wal kaifa majhulun. Bagaimana itu tidak bisa tahu. Tidak ada ilmu di situ. Jadi diakuilah, dipercaya bilang Allah bersemayam karena dia yang bilang. Allah yang sebut diri, saya bersemayam di atas arsy. Sama juga kalau Allah mengatakan saya yang dengan tanganku, banyaknya ayat yang menyebut tangan Allah. Tidak usah kita ragu mengatakan Allah punya tangan, tapi yang salah kalau kita tasbih, membuat penyerupaan tangan Allah seperti tangan siapa? Apakah punya jari-jari, jari-jarinya itu apa punya kuku? Itu yang tidak boleh. Jadi Allah menyebut dirinya sebagai bersemayam, tentu menjalankan kekuasaannya yang layak pada Tuhan sebagai Tuhan yang tidak ada duanya. Itu bagaimana? Tidak bisa diketahui karena Allah tidak menjelaskan. Dan Allah itu tidak ada di atasnya, tidak ada samanya. Kalau tidak ada samanya, percayalah Allah itu ada bersemayam, tetapi bagaimana caranya Allah bersemayam tidak bisa dikomentar karena tidak ada ilmunya. Hanya diyakini. Wa sakhara asy-syamsa wal qamar, dan dia tundukkan, dia mudahkan al-qamara, syamsa matahari, wal qamar dan bulan, semua ditunduk, diatur, semua disuruh bergerak menurut takdirnya. Kullu yajri li ajalin musamma, semua beredar, berjalan menurut waktu yang ditetapkan oleh Allah. Dia jalan menurut ketentuannya.
Dia berputar menurut ukurannya. Dalam ayat yang lain, kullun fi falakin yasbahun, semua berada dalam falak. Falak itu artinya landasan, tempat berputar. Itu dibilang ilmu falak. Jadi Allah itu mengatur mataharinya, mengatur bulannya. Itu untuk waktu yang Allah tentukan. Kalau belum saatnya Allah mau berubah, tidak berubah. Sejak Allah ciptakan langit, bumi, mataharinya dan sebagainya, berjuta-juta tahun masa lalu, tidak pernah berubah lagi. Karena belum kiamat. Kiamat besar, kiamat kubra, itu yang akan merubah, itu yang akan menghancurkan. Kalau memang belum saatnya, karena Tuhan mengatakan sampai waktu yang ditentukan, sampai kiamat. Kalau belum kiamat, tetaplah itu. Matahari, bulan mutar terus, tidak pernah bisa berubah. Tidak pernah. Jadi walaupun dalam ukuran yang sangat sedikit, tidak pernah berubah. Jadi Tuhan menyebut seperti yudabbirul amra, Allah atur al-amra, urusan itu. Allah yang tahu rahasia gerakannya itu bagaimana. Yufassilul ayati, Allah terangkan, Allah perinci ayat-ayat kekuasaan dan penjelasan agamanya. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, mudah-mudahan agar kau merasa yakin dengan pertemuanmu dengan Tuhan. Apa maksudnya? Tuhan jelaskan itu supaya kau percaya ada saatnya kita akan kembali menghadap Allah. Kalau dibilang susah, apanya susah? Lihat itu kekuasaan Allah yang terbaca tadi. Kan semua sudah terbaca. Jadi kalau kita yakini itu kekuasaan Allah, apa susahnya meyakini akhirat? Karena akhirat itu akan dikendalikan dan diatur juga oleh Allah. Jadi ini merupakan bahagian daripada tuntunan Al-Quran untuk bagaimana kita menjadi manusia sadar. Kita harus lihat itu. Segala sesuatu sudah dilihat, yakini dia jalan menurut takdirnya Allah, keputusan Allah, dan tidak ada yang bisa merubahnya lagi. Dia manusia yang begini kecil dibandingkan dengan langitnya Allah. Mataharinya tadi disebut, bulannya Tuhan disebut. Bumi tempat kita ini hanya merupakan satu satelit daripada ukuran 11 bintang seperti yang kita tahu dalam ilmu agama, ilmu pelajaran umum kita. Kalau bumi kita yang begini kecil, apa artinya bumi ini dengan matahari? Besarnya bumi dengan matahari berjuta-juta kali besarnya bumi ini baru bisa sama dengan matahari. Terus bulan lagi, berapa kali harus besarnya bulan bersama dengan bumi tempat kita ini. Jadi kalau dengan bintangnya Allah mau diapakan lagi? Dari sisi menghitung dan menjumlah berapa bintangnya Tuhan? Kapok kita, tidak bisa. Kita hanya serahkan saja kepada Allah. Jadi kalau sudah begini keadaan diciptakan oleh dengan pengaturan yang sudah begini indah, sangat menarik, jitu, tepat menurut sasaran, tidak ada akal yang bisa menolaknya. Kalau tidak mau beriman kepada Allah, berarti mendustai kata hati. Mendustai kata hati, karena hati tidak mau mengakui selain ada yang menciptakan. Kita ulang, Allah mencipta. Dalam hal menciptakan langit dan bumi, Allah menggunakan kata khalaqah. Khalaq dalam istilah menciptakan, menjadikan sesuatu dengan tidak ada contoh sebelumnya. Itu khalaq. Bumi, langit tidak ada contohnya, Allah bikin. Kita tidak khalaq. Kita hanya merubah yang ada kepada sesuatu. Contoh, kita bikin kursi. Kita hanya merubah kayu yang ada di hutan. Dibuat sedemikian rupa. Dengan gaya, dengan model, dengan bentuk dan cara yang kita mau. Merubah. Tapi menciptakan kayu dari awal, kita tidak bisa. Karena yang menciptakan kayu dari permulaan itu kan hanya Allah. Maka dia khalaqah, dia yang pencipta. Kita hanya merubah
menjadikan sesuatu yang sudah ada untuk sesuatu menurut kepentingan kita. Nah, itu bedanya. Kita hanya merubah-rubah yang Allah ciptakan. Kita hanya bikin rumah batu. Ya, ambil semen, bikin dari mana? Dari gunung, dari batu juga. Pasti campur dia. Ukur dengan kemampuan akal. Akhirnya kita robah bentuk, boleh robah bentuk. Tapi menciptakan pasir pada awal tidak pernah bisa. Biar satu biji pasir kita tidak bisa bikin. Jadi kita tidak punya kekuasaan. Hanya menerima pengaturan yang Allah kasih. Kasih waktu, kasih pikiran. Gunakan ini, gunakan. Terserah mau dibentuk apa dengan model apa. Yang pasti Allah sudah ciptakan karena Dia khalaq. Nah, jadi kembali kepada ayat. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Supaya kau yakin dengan pertemuannya dengan Tuhan. Terus Allah suruh lagi. Dari tadi kita disuruh melihat ke atas langit. Kita sekarang disuruh melihat ke bawah. Wa huwallazi maddal arda. Dialah Allah yang membentangkan atau yang menghamparkan al-arda, bumi. Allah yang buat bumi ini terhampar begini rupa sehingga dengan itu kita bisa membuat rumah di atasnya, berjalan di atasnya, bepergian kemana-mana, mencari nafkah di atasnya. Tempat tinggal kita atur sedemikian rupa karena Allah sudah siapkan. Jadi Allah yang membentangkan buminya. Wa ja'ala fiha rawasiya. Allah adakan pada bumi ini ada rawasiyah, ada gunung-gunung. Jadi maddal arda wa ja'ala rawasiyah anhar. Ada sungai-sungai. Disebut Allah ciptakan bumi kemudian ada gunung. Untuk apa ini gunung? Orang bisa tahu kalau orang berilmu sehat. Gunung apa? Untuk menantang angin. Supaya kehidupan bisa. Tidak ada kehidupan yang bisa tegak kalau tidak ada gunung. Karena angin pasti merebahkan. Jadi, itulah Tuhan atur seperti itu. Tuhan adakan. Jadi, sudah banyak sekali bukti-bukti kekuasaan. Sudah Allah sudah maddal ada wa ja'ala fiha rawasiya. Wa min kulli thamarat, dari jenis buah-buahan ja'ala fiha zawjayn itsnain. Allah jadikan berpasangan, dua berpasangan. Ada jantan, ada betina. Apa maksudnya? Bumi tempatmu hidup sudah diatur oleh Allah. Allah kasih sungai di situ untuk kau bisa peroleh kebutuhan. Allah kasih gunung untuk kamu bisa bermanfaat di situ. Karena gunung tentu bukan sekedar ada untuk sekedar dicipta begitu saja. Terlalu banyak maknanya, hikmah, rahasia keberadaannya. Nah, terus Allah adakan as-samar, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan itu zawjayn itsnain, berpasangan. Ada maksudnya apa? Betina, jantan, betina. Semua tanaman ini punya jantan, punya betina. Kalau kita dengan manusia, laki-laki dengan perempuan. Kalau binatang, jantan, betina, tanaman, tumbuh-tumbuhan itu juga berpasang, ada jantan, ada betina. Sehingga bagaimana kemudian pengembangannya kalau dia jantan ada betina, serbuk bagaimana bisa jadi? Allah sudah menceritakan dengan penjelasan Al-Quran juga. Contoh di dalam ayat yang lain, Tuhan kasih kita ilmu. Mau tahu itu semua bunga-buahan itu kawin itu baru bisa menjadi buah untuk kau makan. Tapi bagaimana mengawinkan itu buah seperti mangga? Bagaimana mengawinkan itu bunga mangga yang begitu susah?
Tuhan bilang di ayatnya lain, wa arsalna riyaha lawaqiyah. Saya kirim angin untuk mengawinkan itu bunga-bunga tumbuh-tumbuhan. Angin dikirim oleh Allah. Kadang-kadang juga dengan kumbang yang terbang-terbang itu juga pindah dari satu tangkai ke tangkai lain, itu membawa yang dari sini bibit bunga dibawa ke sini, akhirnya terjadi perkawinan, maka terjadilah buah. Itu cerita agama. Agama berbicara seperti itu. Untuk apa dibicara itu? Supaya jangan kita menganggap diri ini terlalu hebat. Yang hebat hanya Allah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sungguh hal itu menjadi tanda dan bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berpikir-pikir. Kalau kita mau pikir seperti itu, Allah berkuasa. Dengan kekuasaannya terjadilah semua yang disebutkan tadi oleh Allah. Kita melihat saja, oh iya betul sekali ini terjadi. Siapa yang bisa mengingkari? Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengingkari. Apalagi wa fil ardi qita'un mutajawiratun, dan juga ada pada al-ardi bumi, di bumi atau tanah itu qita'un mutajawiratun, ada kita itu sama dengan potongan bagian yang berdekat-dekatan tanah. Tuhan bilang di sini bagiannya ini berdekatan, ini tanah, bagian tanah di sini bagian tanah, berdekatan. Wa jannatun min a'nabi, juga kebun-kebun dari anggur, ada kebun anggur. Wa zar'un, ada tanaman-tanaman yang lain. Wa nakhilun, ada kurma. Allah sebut begitu. Ini Allah bicara di sini menyebut pelajarilah itu tanaman yang tumbuh berdekat-dekatan. Nakhil, kurma itu sinwanun wa ghairu sinwan. Ada yang berumpun, ada yang tidak berumpun. Apa itu berumpun? Tanaman yang tumbuh dari dasar tanah, yaitu pada tunas bagian bawah di dalam tanah, keluar anaknya seperti pisang. Terjadilah itu. Kata Allah, kurma ada begitu. Ada yang hanya tunggal berdiri satu, ada yang tumbuh berumpun seperti anak pisang. Jadi Allah sebut begini, sinwan wa ghairu sinwan. Terus yusqa bima'in wahid, itu disiram dengan satu macam air. Bisanya kok terjadi ini? Tuhan bilang tanah yang terpotong-potong, yang terbagi-bagi tadi berdekatan. Dengan melihat yang kita pakai, menurut melihat untuk kita lihat, apa yang harus menjadikan berbeda ini? Berdekatan. Kenapa di sini tumbuh ini tumbuh di sini, padahal sama berdekatan. Terus nufaddilu ba'da ala ba'dan fil ukul. Kami lebihkan sebagiannya tentang rasa. Bicara tentang rasa, manis buah itu berapa macam? Siapa yang bisa menghitung manisnya? Manisnya jambu, manisnya tebu, manisnya mangga, masing-masing. Manisnya durian, manisnya antar rambutan, ada manisnya. Tapi kata Allah itu nufaddilu, kami lebihkan yang satu dan yang lain. Cukka-cukkana kecil-kecil nak, apa kata angkat tu macam kalada, angkat tu si tengah-tengah, angkat tu deh, gak ubah ni. Manis juga seperti itu. Allah bilang yusqa bima'in wahid, itu disiram dengan satu macam air. Satu air Allah siramkan. Kenapa tiba-tiba di sini manisnya lain dan sini manisnya lain?
Kalau kita mau pikir ini mau kemana, istilahnya di dalam Al-Quran, fa'ina tazam, mau kemana kamu? Mau kemana kita ini? Mau melawan agama? Tuhan tunjukkan tanahnya yang ditumbuhi oleh tanam-tanam, disiram dengan satu macam air, dengan buah-buah yang macam-macam rasanya. Kita kalau mau jujur, satu macam tanah. Kenapa kok di sini tebu kita tanam manis, di sini kecut, di sini pahit? Satu macam tanah. Dari mana ini diatur? Pintarnya itu akar mencari yang manis, pintarnya akar tanaman mencari yang pahit. Kalau kita umpamanya, seandainya kita mau, Tuhan bilang atur sendiri, kita mau tanam tebu, kita kan orang bilang, iya kan tebu jadi manis. Tebu jadi manis, oke. Jadi kalau begitu, kalau kau mau tanam tebu, jilat tanah, mana tanah yang manis, tanah nokor tebu. Coba mi berbuat. Kalau mau tanam paria umpama, pahit, iya pahit. Jadi seharusnya tanahnya juga pahit. Cari tanah yang pahit supaya paria tumbuh di situ pahit juga. Kalau kita yang disuruh berbuat seperti itu, habis. Tidak ada upaya, tidak ada. Tapi Tuhan sudah atur tanah yang berdekatan ini dengan satu macam air menyiramnya, dengan satu macam air menyiram tanaman itu, terjadilah macam rasa yang berbeda-beda. Siapa yang kendalikan? Iya, ilmu Allah. Allah itu Al-Latif, Allah itu Maha Halus. Allah tahu itu perjalanan akar yang bisa mendapatkan rasa manis, yang bisa mendapatkan rasa pahit dan sebagainya. Walaupun tanahnya sama, kalau kita jilat semua tanah yang ada di situ satu. Apalagi tadi Tuhan sudah bilang nuska bimu'in wa'idi. Saya siram, disiram dengan satu macam air. Semua air siramnya satu. Inna fi dzalika, itu hal itu, sesungguhnya hal itu la ayatin liqaumi yaqilun, adalah menjadi bukti tanda kekuasaan Allah. Itu tanda kekuasaan Allah liqaumi yaqilun, bagi kaum yang mau berakal. Apa maksudnya? Orang yang mau menggunakan akalnya. Kalau kita mau menggunakan akal sehat, kita melihat keadaan yang seperti itu, betul-betul memang Allah bukan saja menyuruh kita beriman, tetapi menuntun kita beriman, menjadikan kita berpikir menurut tuntunan Al-Quran. Sehingga Al-Quran menyuruh kita beriman, Al-Quran menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah yang mau diimani. Itulah Al-Quran yang setiap saat selalu memberikan pengarahan, pengertian kepada kita sebagai makhluk manusia. Nah, begini terus kita akan jumpai yang seperti itu. Itulah gayanya surah Ar-Ra'd. Lain lagi dengan surah Yusuf yang kita sudah baca itu. Lain kesannya surah Yusuf, di sini surah Ar-Ra'd lain pula. Kembali pada diri kita untuk menumbuhkan iman. Ini namanya bibit-bibit iman. Bagaimana itu bisa tumbuh di dalam diri kita, dalam pribadi kita, sehingga segala sesuatu yang Allah sebutkan itu menjadi dorongan untuk kita terima, kita percaya kepada Allah, sehingga kita menjadi manusia bertauhid. Itulah yang kita akan lihat nanti di surah ini. Panjang cerita ayat Al-Quran ini di surah Ar-Ra'd ini, nanti sampai kepada bagaimana kita melihat ini peristiwa-peristiwa ketika terjadi guntur, ketika terjadi petir dan sebagainya. Banyak sekali yang Allah sampaikan di surah Ar-Ra'd ini yang sifatnya menjadikan kita sadar, berpikir. Sehingga kalau surah Ar-Ra'd ini kita kaji, kita selami, asengnya makanya mati kamu tuh dek gagai, tidak bisa kita melawan kepada Allah. Kita harus bagaimana berusaha supaya iman ini bisa tumbuh
dengan dituntun oleh tuntunan Al-Quran, supaya sadar dengan kesadaran yang betul-betul mengakar. Kesadaran menurut yang diajarkan oleh Al-Quran itu memang kesadaran yang sangat mengakar, karena jelas sekali dihabisi kita oleh Al-Quran, dihabisi alasan kalau tidak mau percaya kepada Allah. Tidak ada sedikit pun alasan untuk mengelak. Sehingga ciri khasnya ajaran agama kita seperti itulah, dari berbicara tentang sejarah orang-orang saleh, kemudian berbicara tentang bagaimana mendidik manusia menjadi orang yang beriman, begitu terus. Jadi alangkah kesalnya hidup ini kalau 30 juz Al-Quran tidak ada yang kita pahami. Bagaimana hidup ini tidak rugi kalau Al-Quran yang begitu detail, yang begitu merinci persoalan, lalu tidak menjadikan kita berpikir untuk memahaminya. Memahaminya dengan sangat benar, seperti yang kita lihat satu persatu sudah mulai terbuka sebagai ciri khas daripada surah Ar-Ra'd yang menjadikan kita sadar untuk melihat kekuasaan Allah. Dan dari seluruh persoalan tadi dari atas kemudian kita ke bawah, nanti ada ayat lagi, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu sendiri tidak kamu sadar, tidak lihat dirimu. Bagaimana kau jadi menjadi makhluk manusia itu terungkap semua di dalam Al-Quran. Kau jadi manusia dengan ukuran yang sudah disempurnakan oleh Allah. Sudah lama kita jadi manusia, jarang kita renungi ukuran batas tumbuhnya rambut dengan bibir satu jengkal. Jarang kita renungi ukuran tumit bagian belakang itu satu jengkal sampai ke jari kaki. Jarang. Kenapa kaki dijadikan lari sedikit berlobang di dalam, agak melengkung di dalam tengah? Ini terungkap di dalam Al-Quran. Kenapa? Supaya kau bisa kuat berjalan. Kalau rata itu telapak kaki tidak bisa kita jalan, tidak bisa kita lari. Maka dikasih lengkung-lengkung sedikit, agak lari ke dalam ini. Maka lepok jadi di kepala aja, supaya kuat kita berdiri. Jari-jari dibuat sedemikian rupa, ada panjang, ada tengah, ada apa, supaya kekuatan seimbang. Tidak bisa kalau tidak diatur seperti itu. Sehingga Tuhan berkata, wa fi anfusikum afala tubsirun, tidakkah kamu sadar bagaimana dirimu itu? Sampai Tuhan menyebut jari-jari ini. Seandainya saya mau kasih rata jari-jari ini, kalau rata jari-jari ini, apa kekuatan? Dalam sederhana sekali Tuhan sebut, kos si lampe mana ya karemel ini? Alai watar bakaris. Tidak ada. Kenapa setelah kita berjalan lalu tangan mau bergerak? Karena tidak ada kekuatan lari kalau tangan tidak ke depan. Pasti berganti ke depan satu belah. Kalau tidak bisa lari. Itu kata Allah, itu keseimbangan dari ciptaan saya yang tidak bisa kau pahami kalau bukan saya kasih tahu kamu. Semua itu ada di dalam penjelasannya. Dalam hal kita menjadi manusia sudah diatur oleh Allah. Mana yang mana yang gampang kau atur, mana yang tidak gampang, itu saya sudah atur. Iya, kalau mencukur rambut gampang, jadi rambut cepat panjang karena gampang jadi cukur. Memotong kuku gampang tumbuh, gampang jadi potong. Tapi memotong gigi susah, maka gigi jangan bergerak sampai situ kau mati. Letuk mati mas pekotong udah siapa? Kalau gigi juga mau bergerak, tumbuh seperti kuku, apa jadinya hidup ini? Dan itu semua sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Semua itu diungkap-ungkap, termasuk yang kita baca dengan ayat yang ada di awal-awal surah Ar-Ra'd ini, menjadikan kita harus mengakui, dan ini berarti tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah mengakui hanya satu Allah yang mengatur dan menetapkan segala urusan. Allah yang menentukan. Tauhid uluhiyah, kalau tauhid rububiyah sudah tumbuh subur, maka lahirlah tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Mengakui hanya satu tempat bersujud, hanya satu tempat menyembah, hanya Allah tempat menyembah, karena hanya Dia yang mengatur dan mencipta. Manusia tidak bisa ditempati menyembah. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuasaan.
seperti kekuasaan Allah yang ditempati menyembah itu. Semua sudah diperjelas. Jadi tinggal kita bagaimana punya waktu, punya kesempatan bisa mengkaji terus Al-Quran itu. Sehingga kalau kita melihat akhirnya setelah lama Allah cerita masalah itu, Tuhan sampai berkata, seandainya ada bacaan yang bisa menjadikan gunung terbang, andai kata hanya mau dikasih terbang sesuatu gunung karena hanya bacaan, Tuhan bilang seandainya dengan bacaan gunung itu bisa terbang, Al-Quran saja yang bisa. Cuma Tuhan mengatakan Quran itu bukan untuk kasih terbang gunung, cuma gambaran. Seandainya hanya membaca sesuatu lantas gunung mau disuruh terbang, Quran saja yang bisa. Au kullima bihil mauta, andai kata bisa bicara dengan orang mati, andai kata orang mati bisa diajak bicara, cuma Tuhan tidak suruh kita bicara dengan orang mati. Seandainya ada jalan orang mati bisa diajak bicara, tidak ada yang bisa ajak bicara buku kecuali Al-Quran. Semua seperti itu. Tinggal kita punya cari waktulah kita bagaimana belajar, bagaimana membaca terus, karena ayat-ayat Al-Quran itu kita sudah katakan lain dengan perhitungan pembicaraan sejarah, lain dengan ayat-ayat seperti ini. Dan ini namanya ayat kan ada dua, ayat kauniyah dengan ayat Quraniyah. Kalau dibilang ayat Quran berarti itulah yang kita baca, yang berbicara tentang halal haram, bicara tentang persoalan-persoalan agama, itu ayat Quraniyah. Tapi ada namanya ayat kauniyah. Ayat kauniyah, ayat yang terbentang di alam raya ini. Apa itu? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengan melihat gunung menjulang ke langit biru, melihat ombak terambang, melihat awan, melihat semua itu ayat kauniyah. Di sini tadi ayat kauniyah. Allah berbicara tentang ayat atau tanda kekuasaannya di alam ini. Nah, itu ayat-ayat. Jadi kalau kita lihat ayat itu ada dua. Kadang-kadang Allah berbicara dengan ayat dengan menyebut tanda-tanda kekuasaannya. Kalau disebut ayat Quran berarti ini yang kita baca ini setiap saat itu ayat Quran. Tapi ayat yang terbentang, kalau kita melihat kekuasaan Allah di alam ini itu juga ayat. Jadi ayat Allah dengan melihat alam raya ini, ayat Allah dengan memperhatikan keterangan-keterangan Al-Quran. Jadi seperti itulah yang kita pahami. Waktu kita cukup, mudah-mudahan kesempatan berikut kita lanjutkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.